Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desiasa, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali membahas materi kelas 10 bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan kita kali ini akan membahas sub pokok bahasan D tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Jadi sebelum kita membicarakan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, kita akan membahas dulu tentang proses pemilihan kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Jadi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak tercapai 50% dari jumlah suara yang sah tersebut, maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah atau pasangan calon yang memperoleh suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Nah, apabila tidak ada yang mencapai 25% dari jumlah suara sah, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Nah, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua akan dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Nah, kemudian kita bicarakan tentang peraturan daerah. Peraturan daerah atau yang sering disebut dengan Perda itu ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Perda ini dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, dan tugas pembantuan. Jadi Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda ini disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Apabila ada perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kemudian selanjutnya adalah keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut ada sumber pendapatannya. Jadi sumber-sumber pendapatan yang penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi besarnya disesuaikan dengan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Supaya semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah ini akan menjadi sumber keuangan daerah. Jadi sumber pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah atau yang sering disebut dengan PAD yang meliputi dari hasil pajak daerah, kemudian ada distribusi daerah, kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian yang kedua, dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau disebut dengan DAU, dan dana alokasi khusus atau yang disebut dengan DAK. Dan yang ketiga adalah pendapatan daerah lain yang sah. Nah, kemudian sekarang kita bicarakan tentang bagaimana hubungan struktural dan fungsional pusat dan daerah.
Hubungan struktural pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara yang pertama itu dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Nah, apa itu dekonsentrasi? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, itu cara yang kedua adalah dengan desentralisasi, yakni urusan tugas, wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Setelah itu ada 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama itu adalah fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik yang diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, fungsi pelayanan. Pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Nah, sekarang kita bicarakan tentang hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Tujuannya itu adalah tidak lain adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, pemberdaya masyarakat. Jadi hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, antara provinsi dan kabupaten dan kota itu diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Jadi hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Baik sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk menuntaskan materi kelas 10 bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pembahasan materi-materi berikutnya.